Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih, kita mau gali bab 5 dari bukunya Pat Flynn, Lean Learning. Ada konsep seru banget di situ. Namanya fungsi paksa sukarela, atau Voluntary Force Functions. Sumber kita ya bab itu. Intinya sih, gimana caranya belajar lebih pintar, plus bertindak lebih cepat gitu. Pernah nggak sih Anda ngerasa kepepet belajar ngebut gara-gara ujian dadakan? Atau mungkin deadline kerjaan? Nah, idenya di sini gimana kalau kita sengaja bikin situasi kepepet yang positif itu, buat dorong diri sendiri. Jadi bukan cuma nunggu terpaksa, tapi proaktif gitu ya. Kita ciptain tekanannya. Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Sip? Jadi, apa sih sebenarnya fungsi paksa sukarela ini? Kalau kata Flynn, ini tuh kondisi menantang. Tapi kuncinya, kita pilih secara sadar buat masuk ke situasi itu. Oh, jadi kita yang milih ya, bukan karena keadaan. Betul. Tujuannya ya biar kita terpaksa ngelakuin sesuatu yang kita pengen, tapi mungkin suka, ditunda-tunda terus. Jadi ini bukan soal nyari motivasi dari luar, tapi lebih kayak sengaja, gimana ya, ngunci diri kita sendiri buat maju. Flynn ngasih contoh pribadi yang oke banget nih soal mancing. Dia pengen banget jago pakai umpan jenis jig, tapi kayaknya kurang pede gitu. Jadi balik lagi ke umpan lamanya. Sering kejadian ya kayak gitu. Udah niat tapi balik ke zona nyaman lagi. Nah, persis. Solusinya dia nekat. Dia pergi mancing, jadwalnya 6 jam. Dan dia cuma bawa umpan jig itu doang, nggak bawa yang lain sama sekali. Wah, ekstrim juga ya, cuma satu pilihan gitu. Iya, jadi nggak ada pilihan lain kan? Dia terpaksa belajar dan pakai jig itu selama 6 jam. Terus hasilnya gimana? Berhasil. Dia jadi bisa, bahkan katanya dia nangkap ikan terbesarnya pakai jig itu. Itu dia kekuatan paksaan yang dipilih sendiri. Menarik. Secara psikologis ini masuk akal banget sih. Ini namanya intentional constraints ya, batasan yang disengaja. Jadi kita sengaja mempersempit pilihan kita biar perilaku yang kita mau itu jadi hampir nggak bisa dihindari lagi. Oh, jadi kayak ngakalin diri sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Dan ini berguna banget buat bentuk kebiasaan baru atau buat ngatasin nunda-nunda tugas besar yang rasanya berat banget buat dimulai. Ini sejalan banget sama inti lean learning. Fokus ke langkah selanjutnya, langsung aksi, jangan banyak mikir yang nggak perlu. Tapi pasti ada tapinya dong. Nggak bisa sembarangan maksa diri kan? Nah, itu poin penting. Keseimbangan itu kunci. Tekanannya harus pas, cukup buat dorongan, tapi jangan sampai bikin burnout atau malah mogok di tengah jalan. Flynn juga nekenin kok, ini tuh kayak pakai stresor strategis. Sifatnya sementara aja, buat bikin lompatan perubahan jangka panjang, bukan buat nyiksa diri terus-terusan. Contoh yang paling kuat mungkin pas dia ngadepin ketakutan ngomong di depan umum ya. Dia ceritakan, bertahun-tahun tuh nolak terus kalau ditawarin jadi pembicara. Takut banget. Iya, fobia panggung itu umum ya. Banget. Nah, sampai suatu saat, temennya nih, Piti, mendadak banget butuh pembicara pengganti buat konferensi FinCon tahun 2011. Meski takut setengah mati, dia, entah gimana, bilang iya. Padahal waktu persiapannya kurang dari 30 hari. Wah, itu dia. Situasi itu meskipun mungkin awalnya nggak dia rencanain sebagai voluntary force function ya, tapi secara nggak sengaja memenuhi semua syaratnya. Ada momen lompatan keyakinan pas dia bilang iya. Itu krusial. Terus ada komitmen waktu yang jelas, nggak bisa mundur. Konferensinya kan pasti jalan terus. Bener juga. Tanggalnya udah pasti. Terus pertaruhannya tinggi. Ada reputasi profesional dia, plus pertemanannya juga kan. Tantangannya juga bermakna sesuai sama ambisinya. Dan ada hadiah besar di ujungnya. Hadiahnya apa tuh? Ya itu, ngalahin fobianya. Terus bisa buka pintu karir baru sebagai pembicara, itu kan gede banget. Dan hasilnya? Gimana pas dia tampil? Dia ngaku sih, gugupnya parah banget. Sampai lupa beberapa bagian materi, terus mondar-mandir di panggung, tapi presentasinya dianggap sukses besar. Itu jadi titik balik dia. Sejak itu, dia jadi pembicara profesional, tampil di ratusan panggung, dapat penghasilan lumayan dari situ. Nah, itu dia bukti transformasinya. Dari pengalaman kayak gitu, Flynn ngerumusin resep bikin fungsi paksa sukarela yang efektif. Ada 5 elemen kunci. Oke, apa aja tuh 5 elemennya? Penting nih kayaknya. Pertama, momen lompatan keyakinan. Itu tadi, keputusan berani buat ngubah entar deh.
Jadi mulai sekarang. Kayak langsung klik daftar kelas, beli tiket, ikut lomba. Pokoknya aksi nyata. Titik di mana kita udah nggak bisa gampang mundur lagi ya. Komitmen awal. Persis. Kedua, komitmen terkunci waktu. Harus ada deadline yang jelas. Pasti, nggak bisa dinego. Ini yang bikin ada rasa urgensi. Ketiga, pertaruhan tinggi. Harus ada sesuatu yang dipertaruhkan. Bisa reputasi, uang, janji ke orang lain. Sesuatu yang bikin kita mikir 2 kali buat gagal, tapi risikonya masih bisa kita atasi ya. Cukup buat dorong keluar zona nyaman. Yang ketiga ini kadang bikin deg-degan ya, tapi justru itu yang bikin gerak kayaknya. Lanjut. Iya, itu intinya. Keempat, tantangan bermakna. Tantangannya harus nyambung sama tujuan jangka panjang kita. Bukan sekedar susah aja, tapi relevan gitu. Dan kelima, hadiah di ujung jalan. Kita harus bisa bayangin dengan jelas, apa sih untungnya, peluang apa yang kebuka kalau kita berhasil lewatin tantangan ini. Ini jadi motivasi internalnya. Jadi kalau dirangkum, kita bisa banget ya mendesain paksaan ini buat diri sendiri secara sadar. Misal, pengen bisa bahasa daru, ya udah pesen tiket aja ke negara itu buat 3 bulan lagi. Gitu kan? Contoh bagus. Atau mau lari maraton. Jangan cuma niat latihan, tapi langsung daftar aja buat lomba berikutnya. Kuncinya di komitmen yang bikin kita agak susah buat mundur. Jadi nggak ada lagi alasan buat nunda ya? Betul. Dan ini otomatis ngebangun akuntabilitas juga. Entah akuntabilitas ke diri sendiri karena udah komit, atau ke orang lain kalau kita ngumumin janji kita, misalnya ke mentor, teman, atau bahkan publik. Mau nggak mau kita harus gerak. Oke, jadi kesimpulannya nih, fungsi paksa sukarela ini alat yang kuat banget ya dalam kerangka lean learning. Ini cara proaktif buat ngebut kemajuan kita dengan sengaja milih masuk ke situasi menantang. Mengubah tekanan jadi katalis pertumbuhan gitu. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Coba pikirin deh, ada nggak sih situasi terpaksa yang selama ini Anda hindari? Situasi yang kalau Anda berani pilih buat dihadapi secara sengaja, mungkin banget bisa jadi lompatan besar Anda selanjutnya. Coba rancang satu aja, paksaan sukarela kecil buat diri Anda sendiri minggu ini. Mungkin hasilnya bisa mengejutkan loh.